Saudara-saudaraku, dimanapun berada, selamat datang di channel Energi Penyembuhan Spiritual. Kali ini saya ingin membahas tentang spiritualitas. Belakangan ini orang mulai banyak yang tertarik dengan spiritualitas dan banyak juga orang yang mengaku dirinya adalah seorang spiritualis. Dan yang mengaku dirinya sebagai seorang spiritualis itu jumlahnya semakin banyak dari waktu ke waktu. Namun terus terang saja fenomena ini jadi membingungkan. Apakah semudah itu seseorang mengaku sebagai spiritualis? Apakah mereka dan kita benar-benar paham apa arti sesungguhnya dari spiritual, spiritualis, dan spiritualitas? Selama ini pemahaman kebanyakan orang tentang spiritualitas itu lebih diidentikan dengan segala hal yang berhubungan dengan klinik, metafisik, paranormal, cenayang, ramal-meramal, dan sejenisnya. Saudaraku dimanapun berada, sungguh saya sedih melihat fenomena ini. Karena sesungguhnya esensi spiritual itu bukan itu. Semua itu hanya semacam pemanis rasa saja dari yang namanya spiritual. Sehingga masyarakat kita banyak yang bingung dan bahkan salah persepsi terhadap spiritualitas. Seolah-olah esensi spiritualitas itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan klinik dan metafisik saja. Padahal esensi dasar dari spiritualitas itu bukanlah itu semua. Dan saya tidak ingin hal ini terus berlangsung berlarut-larut menjadi sebuah hal yang salah kaprah. Karena sejauh ini saya lihat belum ada orang yang berusaha meluruskan tentang pengertian yang sesungguhnya dari spiritualitas. Maka saya merasa sudah saatnya lah untuk membedah masalah spiritualitas ini sesuai dengan esensi dasar yang sesungguhnya. Baik, izinkanlah saya untuk memberikan penjelasan tentang spiritualitas. Spiritualitas itu diambil dari kata dasar spirit. Dalam bahasa Inggris, spirit itu dimaknai sebagai roh. Nah, jadi akar dari spiritual dan spiritualitas itu adalah berbicara tentang seputar masalah roh. Spirit itu adalah roh. Spiritual atau spiritualitas itu adalah pengetahuan tentang roh. Spiritualis itu adalah orang yang mempelajari dan mendalami pengetahuan dan pemahaman tentang dunia roh. Kemudian kalau kita bicara tentang roh, lantas pertanyaannya adalah tentang hal apa saja dari roh yang akan kita bahas. Nah, izinkanlah saya untuk menjelaskan tentang konstruksi dari kita sebagai makhluk yang bernama manusia. Kita sebagai manusia itu kebanyakan tidak menyadari kalau kita ini sesungguhnya bukanlah tubuh kita. Ya, benar sekali. Kita ini bukanlah tubuh yang kita miliki. Sementara mayoritas orang merasa bahwa yang dimaksud saya atau aku itu adalah tubuh ini. Padahal sesungguhnya kita bukanlah tubuh ini dan tubuh kita. Karena tubuh kita ini suatu saat akan mati, akan berhenti berfungsi, dan akan kita tinggalkan ketika kita meninggal dunia. Jadi sesuatu yang tidak abadi dan akan kita tinggalkan berarti bukan kita. Jadi tubuh itu jelas bukan kita. Dan ketahuilah bahwa tubuh kita ini terdiri dari beberapa lapisan. Jadi ada lapisan demi lapisan yang membentuk kita menjadi disebut sebagai manusia. Karena begitu banyaknya lapisan, maka saya coba menyederhanakan tubuh kita ini terdiri dari 3
dalam satu kemasan atau makhluk 3-in-1. Lapisan yang pertama itu adalah tubuh kasar. Tubuh kasar atau yang dikenal sebagai jasad itu adalah tubuh yang kita bisa lihat, kita bisa sentuh. Nah, itulah lapisan pertama dari tubuh jasmani kita. Jadi, lapisan pertama tubuh kita adalah tubuh kasar atau tubuh raga. Nah, lapisan kedua adalah tubuh halus. Tubuh yang bentuknya mirip dengan tubuh kasar, tapi tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, dan bahkan tidak bisa dilihat oleh mata telanjang atau mata kita sebagai manusia pada umumnya. Nah, tubuh halus ini sering disebut sebagai jiwa, atau kalau dalam bahasa Inggris disebutnya soul, dan dalam bahasa Jawa disebutnya sebagai sukma. Bagi orang-orang tertentu yang diberikan kelebihan bisa melihat tubuh halus, mereka mengatakan bahwa bentuknya serupa dengan tubuh kasar kita, namun wujudnya transparan seperti kabut hologram yang samar. Tubuh halus ini menyatu dengan tubuh kasar ketika kita masih hidup. Tapi tubuh halus ini atau jiwa ini akan pergi meninggalkan tubuh kasar ketika kita sudah dinyatakan mati atau meninggal dunia. Nah, tubuh halus atau jiwa ini adalah personality atau identitas kita yang lebih abadi dan tidak pernah berubah. Kemudian lapisan ketiganya itu apa? Nah, di dalam tubuh jiwa atau tubuh sukma atau tubuh halus itu ada yang disebut sebagai roh atau spirit. Jadi roh itu inti dari kita yang sesungguhnya. Roh atau spirit yang ada di dalam tubuh kita ini adalah identitas kita yang sesungguhnya. Nah, roh itu bersifat abadi. Jadi tubuh kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan raga. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai spirit, soul, and body. Makhluk 3-in-1. Nah, yang menariknya begini, jiwa ini akan tetap selamanya dengan identitasnya sebagai jiwa, tidak pernah berubah-ubah. Jiwa ini yang akan menyimpan semua ingatan ketika kita bereinkarnasi sebagai manusia. Jadi, ketika seseorang bereinkarnasi, maka jiwanya akan tetap sama. Hanya jasad tubuhnya saja yang berganti-ganti dengan identitas baru sesuai tubuh yang ditempatinya. Atau lebih dalam lagi, sebenarnya jiwa itu sendiri tidak memiliki identitas, sementara identitas itu hanya ada saat jiwa melekat pada tubuh fisik atau raga tertentu, dan yang memberikan identitas seperti nama dan lainnya itu adalah manusia atau orang tuanya. Jadi ketika roh dan jiwa bereinkarnasi ke dalam tubuh manusia untuk menjalani kehidupan demi kehidupan dalam proses pembelajaran panjang di bumi atau di alam semesta ini, identitasnya setiap saat akan mengikuti tubuh yang dia masuki atau tubuh yang dia diami. Nah, seandainya kita buat analogi bahwa jiwa itu adalah orang atau pengendara mobil, sedangkan tubuh kasarnya adalah mobilnya. Maka ketika orang tersebut masuk ke dalam mobil tertentu, maka identitas orang tersebut otomatis akan mengikuti mobil yang dikendarainya. Misalnya saja Anda menggunakan atau mengendarai atau masuk ke dalam sebuah mobil bermerek Honda, maka otomatis identitas Anda akan disebut sebagai si Honda. Kalau Toyota, maka identitas Anda adalah si Toyota. Kemudian ada identitas lain atau identitas lagi yang lebih spesifik sesuai dengan tipe dan jenis mobilnya. Katakanlah jika Anda mengendarai Honda Brio, maka identitas Anda menjadi si Brio. Jika Anda mengendarai mobil Alphard, maka identitas jiwa Anda akan dikenal sebagai
si Alphard. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Nah, tubuh itu adalah casing atau kendaraannya saja. Tapi si pengendaranya itu tetap orang yang sama meskipun dia sudah berganti-ganti merek mobil. Jadi, kalau misalnya seseorang berganti tubuh saat terlahir kembali dalam proses reinkarnasi, maka identitas jiwa akan selalu tetap sama. Tapi identitas kita sebagai manusia akan mengikuti raga fisik atau casingnya atau kendaraannya. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Kenapa saya membahas proses reinkarnasi? Karena reinkarnasi itu adalah sebuah hukum keniscayaan dalam konteks spiritual. Jadi dalam spiritual itu dikenal bahwa manusia itu tidak hidup hanya sekali, melainkan berkali-kali. Jiwanya hanya satu, tapi jasad tubuhnya bisa berganti-ganti melalui proses kematian dan kelahiran kembali. Dan yang paling penting untuk kita sadari adalah kita ini sesungguhnya bukan manusia yang memiliki pengalaman spiritual, melainkan makhluk spiritual yang memiliki pengalaman sebagai manusia. Jadi aslinya kita ini bukan makhluk manusia, tapi roh atau makhluk spiritual ya. Nah, jadi sesungguhnya apa sih pengertian dari spiritual itu? Dari penjelasan saya sebelumnya, spiritual dan spiritualitas yang sejati itu sesungguhnya adalah ilmu yang membedah tentang kehidupan. Atau lebih spesifiknya, spiritualitas itu adalah ilmu yang membedah tentang hakikat kita di alam semesta ini, tapi dilihat dari sudut pandang roh atau spirit. Nah, secara aplikatif, spiritual itu bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan paling mendasar dari manusia tentang kehidupan ini. Misalnya, pertanyaan tentang dari manakah asal mula saya sebelum dilahirkan ke dunia ini? Atau ada di manakah saya sebelum terlahir ke dunia? Kemudian, seperti apakah bentuk saya sebelum lahir ke dunia ini? Apakah berbentuk juga seperti manusia? Atau seperti apa? Atau contoh lain pertanyaannya adalah tentang kenapa saya kok harus lahir ke dunia ini? Untuk tujuan apa dan melakukan apa serta berapa lama ya? Bisakah kita mengetahui kapan kita akan mati? Ya, kenapa harus ada kematian? Kemana saya akan pergi setelah kematian? Dan bisakah kita mengetahui kapan tanggal dan waktu kematian kita? Pertanyaan lain misalnya, kenapa saya terlahir di Indonesia dan bukan di negara lain? Kenapa saya terlahir sebagai laki-laki dan bukan sebagai perempuan? Atau sebaliknya? Kenapa saya lahir di keluarga ini dan bukan di keluarga yang lain? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dasar lainnya yang selama ini tidak pernah bisa dijelaskan secara gamblang oleh pengetahuan apapun selain pengetahuan spiritual. Jadi jika kamu juga punya pertanyaan semacam ini yang sebenarnya sudah lama ingin diketahui jawabannya, silakan ya ditulis di kolom komentar untuk kita jadikan pembahasan di episode berikutnya. Jadi kembali lagi, spiritual itu bukan hanya berbicara tentang masalah klinik, ramal-ramal, atau dunia lain dan sejenisnya, melainkan sebuah ilmu pengetahuan yang membedah tentang permasalahan hidup dan kehidupan manusia dari sudut pandang spirit atau roh, dan bukan hanya dari kacamata kita sebagai makhluk manusia yang beraga fisik. Saya sejak kecil sering mempertanyakan berbagai pertanyaan-pertanyaan dasar yang tidak pernah terjawab sampai saya berhasil suatu ketika menemukan jawabannya ketika belajar spiritual. Misalnya saja pertanyaan tentang kemana nanti saya setelah meninggal dunia? Apa tujuan akhir dari kehidupan ini? Kemudian, apakah setiap orang yang meninggal hanya punya dua pilihan? Masuk surga atau masuk neraka selamanya?
Masih banyak lagi hal lain yang jadi pertanyaan saya yang mungkin kalau ditanyakan ke orang sembarangan atau masyarakat umum, saya akan dianggap sebagai orang yang sesat. Karena sebagian besar pertanyaan-pertanyaan yang saya miliki itu dianggap tabu dalam masyarakat kita pada umumnya. Tabu untuk dipertanyakan. Jadi, saya merasa bersyukur sekali ketika saya berhasil belajar dan mendalami ilmu spiritual. Tanpa saya sadari, sesungguhnya saya telah belajar spiritual sejak masih usia 7 tahun. Dan sampai sekarang kurang lebih sudah hampir 50 tahun belajar spiritual, baik secara intensif atau melalui pengalaman hidup. Dan itu pun saya masih merasa belum cukup dan belum bisa menjawab pertanyaan tentang spiritual secara keseluruhan. Saya merasa masih harus belajar banyak dari siapapun, dari apapun, dan kapanpun. Karena ternyata ilmu tentang spiritual itu seluas angkasa dan alam semesta raya ini yang seolah-olah tidak ada batasnya. Ilmu spiritual itu tidak pernah ada habisnya dan tidak akan pernah ada akhirnya. Semakin kita belajar, semakin banyak hal baru yang ingin kita ketahui. Saudara-saudaraku terkasih dimanapun berada, demikianlah pembahasan saya tentang spiritual kali ini dalam makna dan hakikat yang sesungguhnya. Selanjutnya, dalam episode berikutnya saya akan membahas tentang apa sih sesungguhnya tujuan kita belajar spiritual dan menjadi seorang spiritualis. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Dan jika kamu punya pertanyaan, jangan lupa untuk menuliskan secara lengkap di kolom komentar agar saya bisa menjadikan sebagai pokok bahasan kita selanjutnya di channel ini. Salam bahagia. Jiwa yang ada di dalam diriku menghormati jiwa yang ada di dalam dirimu.